Memilih menjadi dewasa dalam pola pikir merupakan salah satu pilihan dalam hidup, karena tidak semua orang mampu menjalankannya dalam kehidupan yang sedang berlangsung saat ini. Kenapa demikian? Karena memiliki pola pikir orang dewasa harus lebih banyak mempertimbangkan mana baik, mana buruk dari setiap langkah yang diambil oleh setiap insan. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang akan dipilih oleh kita saat kita memutuskan untuk memiliki pola pikir sebagai orang dewasa. Di antaranya, ketahui hal yang baik dan yang buruk. Hal ini adalah dasar bagi kita menuju pola pikir orang dewasa, karena pemahaman ini jadi pondasi kita dalam bertindak. Contoh, kita tahu bahwa memberikan rasa tidak nyaman kepada orang lain dalam sebuah komunitas adalah salah. Nah, dari contoh tersebut, kita bisa melatih pengetahuan ini. Kita bisa belajar dari pengalaman diri kita sendiri, mendengarkan pengalaman orang lain, atau bahkan dengan membaca buku. Yang selanjutnya, jadilah pribadi yang positif. Percayalah pada kemampuan diri sendiri. Pahami bahwa kita memiliki keyakinan, jangan terpengaruh oleh keyakinan orang lain. Selain itu, hindari sikap dan perilaku negatif, karena hal itu malah buat orang lain gak mau bergaul dengan dirimu. Meskipun kita tahu bahwasannya manusia itu sendiri memiliki keterbatasan, namun pada hakikatnya kita sebagai manusia diberikan kelebihan, yaitu memiliki akal dan rasa. Selanjutnya, belajar manajemen waktu yang baik. Jangan mencoba untuk menunda-nunda. Tentu skala prioritas dalam kegiatan. Waktu terus berjalan. Ingat pepatah, sekali menunda maka akan ada banyak pekerjaan rumah yang terbengkalai. Yang selanjutnya, memilih jadi orang dewasa yaitu berusaha dengan giat dan pantang menyerah. Tidak semua hal bisa didapatkan dengan mudah, makanya latihlah jiwa pantang menyerah kita. Sangat memiliki target yang ingin digapai. Mental ini akan memupuk diri untuk mempermudah dalam mencapai kesuksesan. Dengan usaha yang giat juga, keadaan yang dianggap mustahil pasti akan terwujud. Meskipun kita tahu tidak ada kata mustahil dalam hidup kalau kita mau merealisasikannya. Selanjutnya, kerjakan tugas secara mandiri. Dengan kemandirian, kita jadi lebih bisa belajar hal yang baru. Pembelajaran ini memang perlu ada alokasi waktu yang cukup. Ditambah perlu keinginan dan tekad yang kuat. Tapi sabarlah, hal ini juga tentunya untuk memiliki pola pikir orang dewasa yang senantiasa mandiri. Melatih pola pikir orang dewasa ketika berhubungan dengan orang lain, dalam arti kita tidak boleh mengedepankan ego kita, melainkan carilah letak akhir yang memberikan kedamaian. Yang selanjutnya, selalu berpikir sebelum bertindak atau berucap. Setiap ucapan dan tindakan yang sudah kita lakukan tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Oleh karenanya, harus dipilih-pilih terlebih dahulu. Cobalah untuk memikirkan sebab dan akibatnya terlebih dahulu, sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Apakah lebih condong ke hal positif atau negatif? Hal ini harus dilakukan secara terus-menerus agar bisa memberikan pembelajaran dalam hidup. Gagal dalam satu bidang, coba lagi, dan begitu seterusnya. Pola yang selanjutnya ialah biasakan berbuat baik tanpa pamrih. Pastikan kamu berbagi kebaikan dengan hati yang tulus. Jangan berharap pujian atau cap oleh orang lain. Karena pertama, kita tidak bisa mengontrol ucapan orang lain. Kemungkinan besar tak akan kecewa. Kedua, kebaikan itu nantinya tidak akan menjadi berkah. Ingat itu. Pola yang selanjutnya yaitu bertanggung jawab ketika berbuat kesalahan. Ketika memulai, kita harus bertanggung jawab dengan menyelesaikannya. Dengan begitu, kepercayaan orang terhadap kita akan meningkat. Meskipun kita tahu bahwasanya dalam hidup bukan nilai yang kita dicari, melainkan kedamaian.
Di luar itu, kesalahan memang hal yang biasa dalam hidup. Tapi jangan lepas tangan ketika kesalahan itu terjadi. Ketika diberi kritik dan saran, terimalah dan jadilah sebagai dorongan motivasi agar bisa lebih baik. Dan yang selanjutnya, cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain. Hal ini untuk berusaha memahami dan mengerti orang lain, juga sekaligus untuk melatih kepedulian kita terhadap orang lain, tanda kutip rasa. Karena sebagai makhluk sosial, manusia perlu bantuan sesamanya. Dan ingat, manusia bukan robot. Mereka juga punya perasaan sendiri. Mungkin sekian dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Mudah-mudahan pandangan-pandangan yang kami berikan sebelumnya bisa memberikan sedikit gambaran dan bisa memberikan manfaat kepada diri kita semuanya. Salam hangat dari para penikmat kedamaian.